Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman semua, selamat datang di Bamboo Story, channel yang membahas berbagai macam kisah, sejarah, dan hal-hal lainnya. Pada kali ini, kami akan membahas kisah Bilal bin Rabah. Bilal adalah mantan budak Umayyah bin Khalaf yang kemudian dimerdekakan oleh sahabat Nabi Abu Bakar setelah mengalami penyiksaan karena memeluk agama Islam. Ia terkenal karena keteguhannya dalam mempertahankan iman atas penyiksaan luar biasa yang menimpanya serta perkataan ahadun ahad saat menjadi jawabannya atas pertanyaan yang memintanya untuk keluar dari Islam. Bilal lahir di daerah As-Sarah sekitar 43 tahun sebelum Hijriah, sehingga diperkirakan ia masuk Islam pada umur 30 tahun. Ayahnya bernama Rabah yang merupakan seorang budak, sedangkan ibunya bernama Hamamah yang juga seorang budak wanita berkulit hitam yang tinggal di Mekah. Karena kondisi ibunya, sebagian orang memanggil Bilal dengan sebutan Ibnu As-Sauda yang artinya putra wanita hitam. Bilal adalah seorang budak berkulit hitam dari Habasyah yang sekarang Ethiopia. Ia dibesarkan di kota Mekah sebagai seorang budak milik keluarga Bani Abduddar, lebih tepatnya keluarga Bani Jum'ah. Saat ayahnya meninggal, Bilal diwariskan kepada Umayyah bin Khalaf, seorang tokoh penting kaum Quraisy. Ketika Mekah dihebohkan dengan kemunculan seseorang yang menjadi Rasul, Nabi Muhammad SAW yang menyerukan kalimat Tauhid, Bilal adalah kelompok orang pertama yang memeluk Islam. Walau statusnya masih seorang budak, Bilal merasakan penganiayaan orang-orang musyrik yang lebih berat dari siapapun. Berbagai macam kekerasan, siksaan, dan kekejaman mendera tubuhnya. Namun ia, sebagaimana kaum muslimin yang lemah lainnya, tetap sabar menghadapi ujian dari Allah tersebut dengan kesabaran yang jarang sanggup ditunjukkan oleh siapapun. Orang-orang Islam seperti Abu Bakar, Ali bin Abu Thalib masih memiliki keluarga dan suku yang membela mereka. Tetapi orang-orang tertindas dari kalangan hamba sahaya dan budak tidak memiliki siapapun, sehingga orang-orang Quraisy menyiksanya tanpa belas kasihan. Orang-orang Quraisy ingin menjadikan penyiksaan mereka sebagai contoh dan pelajaran bagi setiap orang yang ingin mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Orang Quraisy yang paling banyak menyiksa Bilal adalah tuannya Umayyah bin Khalaf bersama para algojo. Mereka menghantam punggung Bilal dengan cambuk, tetapi Bilal hanya berkata ahadun ahad, Allah Maha Esa. Mereka menindih dada Bilal dengan batu besar yang panas di bawah terik matahari. Bilal pun hanya berkata ahadun ahad. Mereka semakin meningkatkan penyiksaannya, namun Bilal tetap mengatakan ahadun ahad. Mereka memaksa Bilal agar memuji Lata dan Uzza, berhala mereka, tetapi justru memuji dan mengagungkan Allah dan Rasul-Nya. Mereka terus memaksa, ikutilah yang kami katakan. Bilal menjawab, lidahku tidak bisa mengatakannya. Jawaban ini membuat siksaan mereka semakin hebat dan keras. Melihat banyak umat muslim dari kalangan budak dan hamba sahaya disiksa, Abu Bakar banyak membeli budak-budak tersebut untuk menyelamatkan mereka. Kemudian, ketika Abu Bakar mengajukan penawaran kepada Umayyah bin Khalaf untuk membeli Bilal darinya, Umayyah menaikkan harga berlipat ganda. Ia mengira Abu Bakar tidak akan mau membayarnya. Akan tetapi, Abu Bakar setuju walaupun harus mengeluarkan 9 uqiyah emas. Sesuai transaksi, Umayyah berkata kepada Abu Bakar, sebenarnya kalau engkau menawar sampai 1 uqiyah pun, maka aku tidak akan ragu menjualnya. Abu Bakar pun membalas, seandainya engkau memberi tawaran sampai 100 uqiyah pun, maka aku tidak akan ragu untuk membelinya. Ketika Abu Bakar memberitahu Rasulullah bahwa ia telah membeli sekaligus menyelamatkan Bilal dari cengkraman para penyiksa, Rasulullah SAW berkata kepada Abu Bakar, kalau begitu, biarkan aku bersekutu denganmu untuk membayarnya, wahai Abu Bakar. Abu Bakar pun menjawab, aku telah memerdekakannya, wahai Rasulullah. Pada saat peristiwa hijrah ke Madinah, Bilal termasuk di dalamnya. Bilal tinggal di Madinah dengan tenang dan jauh dari jangkauan orang-orang Quraisy yang kerap menyiksanya. Kini,
Ia mencurahkan segenap perhatiannya untuk menyertai Nabi Muhammad SAW. Bilal selalu mengikuti Rasulullah kemanapun beliau pergi. Bilal selalu bersamanya saat sholat maupun ketika pergi berjihad. Terdapat sebuah hadis diceritakan bahwa Rasulullah pernah mendengar suara terompah Bilal di surga. Hal ini dikarenakan Bilal selalu menjaga dirinya dalam keadaan wudhu. Jika batal, maka Bilal akan kembali berwudhu dan mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat setelahnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya dan Imam Muslim dalam kitabnya. Ketika hukum syariat azan diperintahkan oleh Allah, orang yang pertama kali disuruh oleh Rasulullah untuk mengumandangkan azan adalah Bilal bin Rabah. Ia dipilih karena suaranya sangat merdu dan lantang. Ia dikenal sebagai muazin pertama dalam Islam. Setidaknya ada 4 alasan mengapa Bilal diangkat sebagai penyeru azan untuk umat Islam. Yang pertama, Bilal memiliki suara yang lantang dan merdu. Kedua, Bilal sangat menghayati kalimat-kalimat azan. Ketiga, Bilal memiliki kedisiplinan yang tinggi saat mengumandangkan azan 5 kali dalam sehari semalam. Keempat, Bilal memiliki keberanian untuk mengumandangkan azan pada masa-masa awal dakwah Islam. Bilal tercatat mengikuti semua peperangan bersama dengan Rasulullah dari mulai Perang Badar dan semua peperangan setelahnya. Ketika peristiwa pembebasan kota Mekah, ribuan orang berkumpul di sekitar Rasulullah SAW, termasuk orang-orang Quraisy yang baru masuk Islam saat itu, baik dengan suka hati maupun terpaksa. Pada saat-saat yang sangat bersejarah tersebut, Rasulullah memanggil Bilal bin Rabah agar naik ke atap Ka'bah untuk mengumandangkan kalimat tauhid di sana. Bilal melaksanakan perintah Rasulullah dengan senang hati, lalu mengumandangkan azan dengan suaranya yang sangat bersih dan jelas. Ribuan pasang mata memandang ke arahnya, dan ribuan lidah mengikuti kalimat azan yang dikumandangkannya. Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, Bilal hanya sanggup mengumandangkan azan selama 3 hari. Setiap sampai pada kalimat Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, ia langsung menangis terseduh-seduh. Begitu pula kaum muslimin yang mendengarnya larut dalam tangisan pilu. Karena itu, Bilal memohon kepada Abu Bakar sebagai khalifah agar diperkenankan tidak mengumandangkan azan lagi, karena merasa tidak sanggup melakukannya. Setelah itu, Bilal juga meminta izin kepadanya untuk keluar dari kota Madinah, dengan alasan berjihad di jalan Allah dan ikut berperang ke wilayah Syam. Awalnya, Abu Bakar merasa ragu untuk mengabulkan permohonan Bilal sekaligus mengizinkannya keluar dari kota Madinah. Namun, Bilal mendesaknya seraya berkata, "Jika dulu engkau membeliku untuk kepentingan dirimu sendiri, maka engkau berhak menahanku. Tetapi, jika engkau telah memerdekakanku karena Allah, maka biarkanlah aku bebas menuju kepadanya." Abu Bakar menjawab, "Demi Allah, aku benar-benar membelimu untuk Allah, dan aku memerdekakanmu juga karena Allah." Bilal menyahut, "Kalau begitu, aku tidak akan pernah mengumandangkan azan untuk siapapun setelah Rasulullah wafat." Abu Bakar pun menjawab, "Baiklah, aku mengabulkannya." Bilal pergi meninggalkan Madinah bersama pasukan pertama yang dikirim oleh Abu Bakar. Ia tinggal di daerah Daraya yang terletak tidak jauh dari kota Damaskus hingga akhirnya meninggal di sana pada tahun 20 atau 21 Hijriah di usia 63 tahun. Demikianlah kisah kami tentang Bilal bin Rabah. Semoga kisah ini bisa memberikan inspirasi, menambahkan keimanan dan keislaman bagi kita semua. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.